Kemudian berbakti kepada orang tua itu di antara tuntutannya juga yang berkaitan dengan akhlak adalah bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua, dan itu menjadi sebab orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kepada seorang laki-laki yang banyak melakukan dosa, dan laki-laki ini menyebutkan kepada sahabat Ibnu Umar, dan sahabat Ibnu Umar mengatakan, artinya dengan dosa-dosa yang dia lakukan, dosanya banyak sekali. Lalu dia mengatakan, laisat hadhihi minal kabair, ini semua bukan dosa besar, kata dia. Thumma qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anil kabair. Lalu sahabat Abdullah bin Umar menyebutkan tentang dosa-dosa yang besar, artinya dosa-dosa yang terbesar. Yang pertama adalah kesyirikan dan kufuran. Kemudian dosa-dosa besar yang paling besar setelahnya, hunna tis'un, ada 9 dosa-dosa besar, dan bahkan di situ ada yang terbesar. Pertama al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa qatlu nasamah, membunuh jiwa, ya, pembunuhan. Wal firar min az-zahfi, dan lari dari medan perang. Wa qadhful muhsanah, dan menuduh seorang wanita baik-baik berbuat zina. Ini perhatikan, jangan kita begitu gampang meragukan orang, seorang muslimah dan dia baik kemudian kita tuduh dia berbuat dosa. Di dalam hukum Islam, orang yang menuduh seorang wanita berzina tidak dia mendatangkan 4 saksi laki-laki yang adil, maka dalam hukum Islam dia didera, dicambuk 80 kali. Karena itu bagian dari penjagaan kehormatan orang. Wa aklur riba, makan riba itu juga dosa besar. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, dan berbuat penyimpangan dan ilhad di masjid. Walladhi yastaskhir, dan orang-orang yang suka mengolok-olok orang lain. Wa bukaul walidaini minal uquq, dan menjadikan ibu kita, kedua orang tua, ibu bapak kita menangis karena sebab kita. Dia bersedih, dia tersakiti, itu termasuk bagian daripada durhaka kepada orang tua. Thumma qala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar mengatakan kepada laki ini, ahayyun waliduka, apakah orang tua masih hidup? Qala ar-rajul indi ummi, saya memiliki ibu. Qala Ibnu Umar, fa wallahi law alanta lahal kalam, demi Allah andaikan engkau selalu lembut kepada ibumu, wa at'amtaha, dan aku memberikan makan dia, at-ta'am, makanan, la tadkhulannal jannata majtanabtal kabair, niscaya engkau pasti akan masuk surga kalau engkau meninggalkan dosa-dosa besar. Bahkan disebutkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau itu kalau makan di hadapan ibunya, ya, karena beliau itu lahir dalam keadaan yatim, dia memiliki ibu. Beliau kalau makan bersama ibunya, beliau itu khawatir untuk mengambil makanan, lauk dan sebagainya. Takut ketika dia mengambil, ibunya ternyata dia suka dengan makanan itu. Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, muridnya Imam Syafi'i dan Imam Ahlus-Sunnah di zamannya, beliau setiap hari disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi menyapu rumah ibunya, padahal beliau imam. Sekarang kita digandeng sebagian kita, waliyadzubillah, tatkala dia memiliki kedudukan, dia sudah kaya raya, digandeng sama ibunya yang sudah tua, dia malu. Wallah, sebagian orang malu untuk memperkenalkan atau mengatakan bahwa ini ibunya. Waliyadzubillah. Bahkan mungkin kalau dia letakkan ibunya di rumahnya, dia tempatkan dia di kamar yang sempit, dan itu kita lihat pada sebagian. Wallahi ini minal uquq. Bahkan sebagian para ulama memasukkan atau tidak mengurus secara langsung orang tua itu, lalu memberikannya kepada orang lain padahal dia masih hidup. Itu bagian daripada kedurhakaan kepada orang tua. Bahkan ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW ingin berbaiat untuk hijrah dan jihad, lalu dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Dia tinggalkan karena ingin berhijrah dan jihad bersama Nabi. Rasulullah SAW mengatakan, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma, engkau kembali kepada kedua orang tuamu dan engkau jadikan dia tertawa atau tersenyum seperti kamu tinggalkan dia dalam keadaan menangis.